Limbah B3 medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat padat, cair, atau gas. Limbah padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan lagi dan berpotensi terkontaminasi zat yang mengakibatkan infeksi atau kontak dengan pasien COVID-19 atau tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Limbah B3 medis padat memiliki karakteristik yang dapat menyebabkan infeksi seperti masker bekas, alat suntik bekas, alat swab tes COVID-19 bekas, alat pelindung diri atau APD bekas. Limbah medis dapat bersumber dari rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau fashiankes lainnya. Limbah medis juga dapat bersumber dari masyarakat. Kegiatan yang menjadi sumber limbah medis diantaranya adalah pelayanan kesehatan pasien COVID-19, pemeriksaan COVID-19 yaitu swab test dan rapid test, alat pelindung diri atau APD bekas pakai petugas kesehatan, masker bekas dari penggunaan umum di masyarakat, serta sisa pangan dan tisu bekas pasien isolasi mandiri. Tahapan pengelolaan limbah medis terdiri dari pemilahan atau pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan limbah medis dan limbah domestik sehingga wadah limbah medis harus berbeda dengan wadah limbah domestik. Pemilahan limbah medis tajam dengan limbah medis non-tajam juga dilakukan untuk keamanan pengangkutan. Wadah limbah medis diletakkan di setiap ruangan yang menghasilkan limbah medis. Memastikan pemilahan dilakukan dengan benar dapat mencegah peningkatan timbulan limbah medis. Wadah limbah medis yang sudah 2/3 penuh harus diangkut ke tempat penyimpanan sementara atau TPS sebelum 12 jam. Wadah limbah medis harus dibuat sedemikian sehingga tidak berpotensi mengakibatkan infeksi atau kecelakaan. Pengangkutan limbah dilakukan dari ruangan penghasil limbah medis menuju TPS dengan wadah tertutup yang memiliki roda untuk memudahkan pergerakan. Jalur dan waktu pengangkutan limbah medis ditentukan sedemikian rupa sebelum pengangkutan agar tidak berpotensi menimbulkan infeksi atau kecelakaan pada saat pengangkutan. Petugas pengangkut limbah medis menggunakan APD lengkap yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelum dimasukkan ke TPS limbah B3, limbah medis ditimbang dan dicatat hasil timbangannya.
kemasan limbah medis kemudian didisinfeksi di TPS dan wadah pengangkut juga didisinfeksi agar siap untuk pengangkutan berikutnya. Disinfeksi kemasan limbah medis merupakan langkah penting untuk kehati-hatian dan kewaspadaan pengelolaan limbah COVID-19. Disinfeksi kemasan limbah medis dilakukan rutin setiap hari dan sebelum limbah medis dilakukan pengolahan. Setelah melakukan penyimpanan, petugas melepaskan APD dan mencuci tangan, kemudian dilanjutkan dengan mandi setelah selesai bertugas. Penyimpanan limbah medis dilakukan pada TPS limbah B3 yang memenuhi kriteria dan persyaratan bangunan serta berizin dari pemerintah daerah setempat. Serta lantai kedap air, terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim, permukaan mudah dibersihkan, persediaan air cukup, saluran air yang baik, aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, mudah diakses petugas dan kendaraan, anti hewan pengganggu dan serangga, bangunan tidak mudah terbakar, serta dilengkapi dengan simbol dan koordinat lokasi. Limbah medis yang tersimpan di TPS menunggu jadwal pengoperasian insinerator untuk diolah. Pengolahan limbah medis menggunakan insinerator dilakukan dengan cara pembakaran terkendali pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius pada ruang bakar pertama dan suhu tidak kurang dari 1050 derajat Celcius pada ruang bakar kedua. Insinerator menghasilkan residu berupa emisi dan abu sehingga harus dilengkapi dengan alat pengendali pencemaran udara dan ketinggian cerobong yang memadai, serta bekerja sama dengan perusahaan pengangkut berizin dan penimbun abu residu insinerasi berizin. Operasional insinerator pengolah limbah medis harus memenuhi persyaratan dan kriteria serta memiliki izin dari kementerian yang berwenang. Pengelolaan air limbah dari Fasyankes didukung dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pada umumnya, IPAL memiliki sarana disinfeksi atau klorinasi. Sarana ini perlu dipantau untuk memastikan kadar sisa klorin 0,2 mg per liter untuk merusak virus penular COVID-19. Air limbah yang dibuang ke badan air harus memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPLC dari pemerintah daerah setempat. Pengelolaan sampah domestik dari Fasyankes dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.